Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita bahas sekarang yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Kalian bisa buka buku kalian halaman 12. Jadi sambil dengerin videonya, sambil dibuka juga bukunya ya, sambil dibaca juga bukunya. Ya, kita mulai. Pertama kita akan bahas pengertian dari iman ya. Yang pertama ada pengertian iman menurut bahasa. Jadi iman ini menurut bahasa artinya percaya atau yakin ya. Kalau menurut istilah, iman yaitu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna kalau telah memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati. Jadi, kita harus yakin dulu di hati kita. Yang kedua, setelah yakin di hati, diucapkan dengan lisan gitu ya. Kalau kita beriman, dan gak cukup cuman sampai mengucapkan dengan lisan, diteruskan dengan membuktikannya dengan perbuatan seperti itu ya. Kalau misalkan kita beriman kepada Allah, berarti kita yang pertama harus yakin bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua harus mengucapkan dengan lisan, misalkan mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Terus harus dibuktikan dengan perbuatan, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, seperti itu. Selanjutnya, pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Kalian itu yakin, harus yakin bahwa Allah itu ada ya. Nah, di sini keimanan seseorang ini bisa tebal, bisa tipis. Terus kadang bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Salah satu caranya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah yang biasa kalian kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, di sini Asmaul Husna ini kan berjumlah 99. Tapi yang akan kita bahas sekarang Asmaul Husnanya hanya 4 ya. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Khabir, yang ketiga ada As-Sami, yang keempat ada Al-Basir. Jadi kita akan mempelajarinya 4 ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Jadi Allah memiliki sifat Al-Alim, artinya Allah maha mengetahui. Buktinya apa kalau Allah ini maha mengetahui? Nah, bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim atau bukti bahwa Allah maha mengetahui adalah Allah mengetahui yang tampak atau yang gaib. Jadi Allah ini maha mengetahui mau yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, Allah maha mengetahui. Terus Allah mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluknya. Jadi kan makhluknya Allah banyak ya, tapi semua makhluk Allah yang banyak ini Allah mengetahui semua aktivitasnya. Terus Allah mengetahui peristiwa yang belum dan akan terjadi. Gak cuman peristiwa yang sekarang sedang terjadi, tapi peristiwa yang belum terjadi atau yang nantinya akan terjadi itu Allah juga sudah mengetahui. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Jadi Allah itu tahu, benar-benar tahu semuanya. Maka Allah disebut Al-Alim atau maha mengetahui, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana perilaku kita dalam meyakini sifat Al-Alim ini? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Jadi kalau kita percaya kalau Allah ini memiliki sifat Al-Alim, maka kita
harus mengamalkan perilakunya. Gimana kita meyakini sifat al-alim, yaitu dengan cara terus-menerus mencari ilmu Allah, terus-menerus belajar, ya, terus-menerus mencari ilmu pengetahuan, seperti itu. Itu namanya kita meyakini sifat al-alim. Itu tadi al-alim. Sekarang kita bahas al-khabir. Al-khabir artinya maha waspada. Jadi Allah itu maha waspada. Buktinya apa kalau Allah itu maha waspada? Nah, Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh miliaran makhluknya. Jadi kan Allah menciptakan makhluk itu nggak cuma 1-2 ya, tapi di seluruh dunia ini ada miliaran makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, atau apapun itu. Nah, di sini Allah ini dapat mengetahuinya secara detail. Nah, itu di situ Allah disebut maha waspada. Jadi nggak ada yang salah tuh. Allah tahu semua yang dikerjakan oleh miliaran makhluknya dalam satu waktu yang sama, ya, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Jadi misalkan jam 7 pagi misalkan, si A sama si B. Si A lagi nyapu di rumahnya, si B lagi tidur di rumahnya. Nah, walaupun waktunya bersamaan, tapi Allah ini tahu secara detail, oh si A ini lagi nyapu, si B ini lagi tidur gitu. Nah, itu kan cuma 2 orang ya contohnya, tapi di sini miliaran makhluk Allah itu tahu aktivitas yang sedang dikerjakannya, baik secara lahir maupun batin. Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan itu Allah pasti mengetahui. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Jadi nggak ada tuh Allah salah gitu dalam mengawasi kita. Misalkan yang berbuat salah itu si A, tapi Allah ini salah sasaran. Yang salah itu si B, itu nggak mungkin ya. Kalau yang salah si A ya pasti si A gitu ya. Jadi nggak mungkin salah sasaran. Semuanya tepat secara detail, tepat sasaran. Semua yang dikerjakan miliaran makhluknya tidak ada yang salah gitu dalam kewaspadaannya Allah. Nah, terus bagaimana perilaku kita dalam meyakini sifat al-khabir? Nah, kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kenapa kita harus waspada terhadap apa yang akan kita lakukan? Karena kan tadi Allah itu maha waspada. Allah itu cermat, waspada, tahu semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Jadi ya kita harus waspada dan cermat. Kita kira-kira yang akan kita lakukan ini baik atau buruk gitu, bermanfaat atau tidak. Karena Allah ini akan waspada terhadap perilaku kita. Terus kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan agar mendapat hasil yang maksimal. Nah, perilaku dalam meyakini al-khabir juga dapat kita kerjakan, yaitu kita ini harus cermat, harus teliti kalau melaksanakan sesuatu, ya, melaksanakan kegiatan. Kita harus teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu perilaku kita dalam meyakini sifat al-khabir. Selanjutnya kita bahas as-sami. As-sami artinya maha mendengar. Jadi Allah ini maha mendengar. Buktinya bahwa Allah memiliki sifat as-sami adalah Allah dapat mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta kan luas ya, tapi Allah ini bisa mendengar semua suara yang ada di alam semesta, baik pelan atau kencang. Mau suaranya pelan, bisik-bisik gitu, atau mau teriak-teriak, Allah pasti dengar. Baik yang dikatakan lewat mulut atau dikatakan lewat hati, baik yang diomongkan secara langsung maupun kita ngomong di dalam hati. Nah, itu pasti Allah maha mendengar. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Jadi gak ada satu suara pun yang gak Allah dengar gitu. Nah, perilaku yang dapat kita lakukan dalam meyakini as-sami, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena Allah maha mendengar, jadi kita ini harus
berupaya supaya apa yang kita ucapkan ini adalah kata-kata yang baik gitu. Jangan sampai yang kita ucapkan ini kata-kata yang buruk, karena Allah itu Maha mendengar. Lalu menjadi orang yang peka terhadap informasi, dapat memilah informasi yang baik dan buruk dan yang benar dan salah. Jadi kita jadi orang tuh jangan ketinggalan informasi gitu ya, harus selalu mendengar informasi-informasi terbaru. Tapi di sini kita juga harus bisa memilih antara informasi yang benar atau yang salah gitu. Jangan termakan informasi hoak gitu bahasa sekarang ya. Nah, itu tadi perilaku dalam mengamalkan as-sami. Selanjutnya al-basir. Al-basir artinya maha melihat ya. Jadi Allah ini maha melihat. Buktinya apa? Allah dapat melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi semuanya terlihat sama Allah, nggak ada yang nggak kelihatan sama Allah. Baik yang besar atau yang kecil, mau itu kecil banget sebesar atom atau yang besar yang nampak, itu semuanya kelihatan sama Allah. Yang tampak atau yang goib, mau yang kelihatan atau yang goib yang tidak kelihatan, itu semuanya terlihat sama Allah. Yang gelap atau terang, mau gelap mau terang, itu terlihat sama Allah. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Jadi seluruh alam semesta ini yang luas banget ini Allah dapat melihatnya secara detail, gak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Nah, perilaku yang dapat kita wujudkan dalam meyakini al-basir, yaitu hendaklah kita berusaha untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Di sini kan karena Allah Maha melihat ya, jadi kita juga harus melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Jadi kita buat sebagai bahan renungan kita akan besarnya Allah. Misalkan ada peristiwa gempa bumi, kan kita lihat ya. Nah, itu menjadi bahan renungan kita akan kebesaran Allah. Subhanallah gitu, Allah hebat bisa mengguncangkan bumi ini gitu ya, dan peristiwa-peristiwa lain. Perilaku yang selanjutnya, kita juga harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi kita juga harus melihat kepada diri kita sendiri. Kita ini udah baik atau belum gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangan kita gitu. Kalau perilaku-perilaku kita yang belum baik, maka diperbaiki. Terus kekurangan-kekurangan kita juga diasah gitu ya. Nah, itu perilaku kita dalam meyakini sifat al-basir. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah. Apa sih hikmahnya kalau kita beriman kepada Allah? Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ya. Seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan menolong kita di dunia dan di akhirat gitu. Lalu hikmah yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau misalkan kita beriman kepada Allah, secara otomatis kita akan terus ingat kepada Allah, dan itu membuat hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Hikmah yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi seperti dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa,
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Sudah jelas ya, Atno? Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, insya Allah semasa hidup kita itu tidak akan pernah rugi. Sebaliknya, kalau orang yang tidak beriman itu sepanjang hidupnya akan terus merugi, seperti itu ya. Nah, oke, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Kalau misalkan masih bingung, bisa kalian putar ulang videonya untuk menjelaskan penjelasan ibu lagi, gitu ya. Dan sampai sini dulu, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.